Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan. Dan kita masih membahas awal dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alif Lam Mim. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib, menegakkan salat, dan terhadap apa yang kami rizkikan mereka yunfiqun, berinfak. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada wahai Muhammad dan apa yang diturunkan sebelum wahai Muhammad, dan dengan akhirat mereka sangat yakin. Mereka itulah berada di atas petunjuk dari Allah mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah Al-Baqarah adalah surat yang pertama turun di kota Madinah. Jadi sepanjang ini, bahkan surat terpanjang dalam Al-Quran, inilah surat yang pertama kali turun di kota Madinah setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya isinya kebanyakan tentang ahkam hukum-hukum, dan panggilannya kebanyakan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan ini yang membedakan panggilan Makkiyah dengan panggilan Madaniyah. Kalau ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, maka panggilannya ya ayyuhannas, wahai manusia, karena mencakup mukmin dan kafir. Tetapi setelah pasca hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, maka semua panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, karena Madinah menjadi pusat kaum muslimin kali itu. Dan di sini Allah mengatakan Alif Lam Mim. Kemarin kita sudah jelaskan beberapa tafsirnya. Saya ulas sedikit. Ada yang mengatakan Alif Lam Mim itu adalah ismun min asma'illah, nama di antara nama-nama Allah. Alif Lam di situ artinya Allah, dan Mim itu artinya Muhammad. Ada yang mengatakan Alif Lam maksudnya Alif Lam ma'ruf dalam bahasa Arab, Kitabun Al-Kitab, dan Mim di sini artinya nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pendapat ini dibantah oleh para ulama dan mengatakan tidak ada yang tahu makna daripada Alif Lam Mim kecuali Allah. Sehingga ahli tafsir, kalau kita membaca dan membuka kitab tafsir, selalu mentafsirkan dengan kalimat Allahu a'lamu bi muradihi, Allah yang tahu maksud. Tetapi pendapat yang kuat dari para ulama bahwa dicantumkannya huruf hijaiyah yang terpotong-potong di awal surah adalah dalam
dalam bentuk tahaddi, artinya tantangan Allah kepada orang-orang musyrik. Sebagaimana Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab, dan kalian juga wahai orang-orang musyrik Arab berbahasa Arab, rangkailah Al-Quran dengan bahasa Arab dari terangkai dari alif, lam, mim, nun, waw dan begitu seterusnya. Dan kalian tidak akan sanggup mendatangkan jangan lagi satu Al-Quran, 10 surat dalam Al-Quran, bahkan satu surat dalam Al-Quran kalian tidak sanggup, walaupun kalian berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan satu surat, kalian tidak akan sanggup. Makanya biasanya kalau ada surat kok di permulaannya ada huruf-huruf hijaiyah yang terpotong-potong seperti alif lam mim, alif lam mim ra, alif lam mim, atau ha ya ain sad, ataupun qaf atau nun, biasanya bicara tentang Quran setelah nanti letak setelah ayat pertama atau kedua pasti bicara Quran. Seperti di sini alif lam mim dzalikal kitab, bicara Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala hendak menantang kalian yang cerdas bahasa Arab, gunakan dengan rangkaian huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya, buat satu surat seperti Quran. Ini yang banyak kemudian dikuatkan para ulama, kenapa Allah meletakkan potongan-potongan huruf hijaiyah di awal surat. Kemudian Allah mengatakan dzalikal kitab, itulah al-kitab. Yang dikatakan di sini maksudnya semua kitab-kitab langit, mencakup suhuf, kemudian Taurat, Injil, Zabur, Quran, itu masuk dalam kalimat al-kitab. Tetapi para ulama atau mayoritas ulama mengatakan al-kitab di sini khusus Al-Quran. Kenapa? Karena kalimatnya la raiba, tidak ada keraguan. Berbeda dengan Taurat dan Injil, ada keraguan. Walaupun kita yakin bahwa kedua kitab itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam permulaannya, tapi kenyataannya kemudian justru dicampur adukan dengan ucapan manusia dan dimasukkan ke dalam Taurat dan Injil. Apalagi Injil gitu. Dan perlu ketahui bahwa bedanya Yahudi dengan Nasrani. Kalau Yahudi itu mereka hanya berpegang dengan Taurat saja. Tetapi kalau Nasrani dua-duanya dipegang. Mereka pegang Taurat, mereka juga pegang Injil. Makanya kalau kita melihat di gereja-gereja itu ada dua kitab ini yang mereka sebut dengan Perjanjian Lama, maksudnya Taurat, dan Perjanjian Baru, maksudnya Injil. Dari sini sebab kekafirannya orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dikafirkan? Karena mereka tidak mengakui Injil. Mereka tidak mengakui kerasulan Isa di Maryam. Bahkan mereka mencaci Isa dan mengatakan anak zina. Kemudian ibunya juga dikatakan wanita pezina. Dari sini kemudian Yahudi dikafirkan karena tidak mengakui kerasulan Isa di Maryam. Sebagaimana kita katakan Yahudi kafir karena tidak mengakui kerasulan Isa, maka kita katakan kepada Nasrani juga kafir. Kenapa? Karena tidak mengakui kerasulan Nabi kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Nasrani tidak pernah mengakui kerasulan Muhammad SAW, maka kita katakan kafir. Sebagaimana orang Nasrani mengatakan kafir kepada Yahudi karena tidak mengakui kerasulan mereka. Dua-duanya kafir. Makanya Allah secara tegas mengatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Di sini Allah kafirkan ahli kitab. Maksudnya ahli kitab di sini artinya Yahudi dan Nasrani. Artinya ketika Allah katakan Yahudi kafir, kita katakan Yahudi kafir. Ketika Nasrani Allah katakan kafir, kita katakan kafir. Kita hanya mengkafirkan yang Allah kafirkan saja. Yang Allah tidak kafirkan jangan dikafir-kafirkan. Tapi ada sebagian orang Islam yang tidak terima kalau kita katakan Yahudi kafir, Nasrani kafir. Katanya terlalu keras bahasanya.
statusnya non-muslim. Apa bedanya non-muslim dengan kafir? Yang mengatakan seperti ini bukan orang kafir, justru orang Islam sendiri. Berarti tidak paham dia makna kafir. Bahasa Quran. Tidak ada bahasa yang lebih lembut dibandingkan Al-Quran. Di sini Allah mengatakan dzalikal kitab, itulah Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan. Karena Al-Quran itu keautentikannya dijaga oleh Allah, kemudian dijaga di Lauhul Mahfuz, kemudian dijaga di Baitul Muza, dan dijaga tidak ada kaum muslim. Bahkan Al-Quran saking terjaganya, anak kecil pun sanggup menghafal. Tidak ada sejarahnya orang hafal Injil. Apalagi Injil itu yang disepakati 4 kitab kan gitu. Sementara yang jadi referensinya 40 kitab itu semua dikatakan Injil. Siapa yang bisa menghafal Injil sebanyak itu? Kemudian juga Taurat yang bapaknya sudah hilang. Artinya dari sini bahwa Al-Quran itu satu-satunya kitab yang keautentikannya masih terjaga sampai hari ini. Al-Quran yang ditulis sejak zaman Rasul sampai hari ini tidak bergeser dari hurufnya. Ya begitu-begitu saja. Ada beli Quran di sini yang sama isi, di Malaysia ya begitu juga, di Singapura bahkan beli Quran di Amerika pun sama isi. Tidak ada yang bergeser baik suratnya, kalimatnya ataupun hurufnya. Dan kalaupun ada yang bergeser pasti ketahuan. Kenapa? Karena anak kecil saja, apalagi di Palestina sana, itu sudah hafal Quran. Jadi tahu kesalahannya di mana. Inilah yang kemudian Allah katakan la raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali. Apalagi turunnya Al-Quran itu dibedakan dengan kitab-kitab sebelumnya. Contoh Taurat diturunkan langsung. Satu hari turun kepada Nabi Musa. Begitu juga Injil satu hari turun kepada Nabi Isa. Tetapi Al-Quran tidak diturunkan 30 juz dalam satu hari. Tetapi dengan cara mufassal, diansur 13 tahun di kota Mekah, kemudian 10 tahun di kota Madinah, 23 tahun Al-Quran itu diansur turunnya. Satu ayat, satu ayat, satu ayat, disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian. Kenapa? Karena setiap peristiwa dan kejadian itu pasti akan terulang dan ada kemiripan, sehingga sudah ada jawabannya dalam Quran. Tidak ada satupun hukum di dunia sudah dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran. Alima man alima wa jahila man jahila. Tapi yang tahu karena belajar, yang jahil karena tidak paham. Kemudian Allah mengatakan hudan lil muttaqin. Al-Quran yang tidak ada keraguan ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saya katakan Quran itu bukan petunjuk orang bertakwa saja. Semua manusia itu ditunjuki oleh Al-Quran. Sebagaimana Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, kenapa kemudian di sini khususkan bagi orang-orang yang bertakwa? Maksudnya secara umum Al-Quran itu ditunjukkan kepada seluruh manusia, tapi yang dapat mengambil kebaikannya hanya orang yang bertakwa. Semua Al-Quran ini sebagai petunjuk, karena Rasul itu diutus bukan kepada kaumnya saja. Rasul itu diutus kepada seluruh manusia dan jin. Satu-satunya Nabi yang diutus kepada kaum jin hanyalah Nabi. Sebelumnya tidak ada satupun Nabi dan Rasul diutus kepada jin. Hanya Nabi SAW diutus kepada jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya di sini Al-Quran itu mencakup petunjuk semua manusia, jin dan manusianya. Tetapi yang mengambil manfaat dari petunjuk itu hanya orang-orang yang bertakwa saja. Makanya Allah katakan hudan lil muttaqin. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang bertakwa di sini? Maka Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama, orang-orang yang beriman dengan hari yang gaib. Kemudian wa yuqimuna shalah. Yang kedua, orang yang menegakkan salat.
Kemudian yang ketiga, orang-orang yang menginfakkan dengan rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Di sini ada 3 poin. Beriman dengan yang gaib, menegakkan salat, kemudian berinfak. Pertama, beriman dengan gaib. Gaib ini ada macam-macamnya. Pertama yang disebut dengan al-ghaibul mutlaq, kegaiban secara mutlak. Dan itu ada 2 macam. Pertama, kegaiban secara mutlak itu artinya hanya Allah yang tahu saja, dan hanya orang-orang tertentu yang Allah beritahu. Seperti para nabi, Allah beritahu kepada mereka tentang alamah kiamat umpamanya, tentang akan turunnya Dajjal, turunnya Isa, munculnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian keluar dukhan di langit, matahari terbit dari arah barat, muncul binatang yang bisa bicara, kemudian gempa di arah timur, barat dan jazirah Arab, kemudian api yang mengirim manusia ke Syam, sampai waktu kiamatnya sendiri. Kemudian sampai manusia dalam kuburan, sampai dihisab, dikumpulkan, sampai ke surga dan neraka. Ini semua gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tetapi ada para nabi yang diberitahu, seperti Nabi kita Muhammad SAW bisa menceritakan hal itu. Dikasih tahu siapa nabi bisa menceritakan soal Dajjal, soal kiamat, soal surga neraka. Allah yang memberitahu. Walaupun asalnya ini kegaiban mutlak, tidak ada yang tahu kecuali Allah, tetapi ada orang-orang tertentu dari kalangan para nabi yang diberitahu. Ini yang pertama. Yang kedua, memang gaib secara mutlak, sama sekali tidak diketahui. Nabi aja tidak. Tidak ada satupun manusia yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan mafatihul ghaibi al-khamsah. Kunci-kunci kegaiban yang 5. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan itu disebutkan dalam surah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'indahu 'ilmus sa'a wa ya'lamul ghaitha wa yanzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." 5 perkara tidak ada itu kecuali Allah. Nabi pun tidak tahu. Pertama, tentang kiamat tidak tahu. Nabi pernah ditanya oleh Jibril tentang kapan terjadinya kiamat, wahai Rasul. Maka Jibril kemudian dikatakan oleh Rasulullah, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Jibril, aku dan kamu tidak tahu. Tidaklah orang yang ditanya lebih paham daripada orang bertanya. Maknanya Rasul tidak tahu, Jibril pun tidak tahu. Karena itu mutlak kuasa Allah. Tidak tahu. Yang meniup trompet sangkakala saja tidak tahu, masih nunggu izin kapan terjadinya. Karena kiamat itu hak mutlak milik Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka jangan pernah ramalkan soal kiamat. Pasti meleset, tidak akan mengenal sama sekali. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha, tentang kapan turunnya hujan. Turunnya hujan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Orang hanya bisa menerka-nerka saja. Oh, ini mendung mau hujan, ternyata tidak hujan. Oh, ini panas tidak hujan, ternyata hujan pula. Dari sini menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu tentang kapan turunnya hujan kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa mencegah turunnya hujan atau menahan hujan. Makanya saya katakan bahwa hujan itu berdusta. Mereka tidak bisa mencegah adanya hujan, atau mereka tidak mungkin mampu dengan hujan. Itu hak mutlak kuasa Allah, dan itu perkara gaib. Ini nas Quran yang mengatakan seperti itu. Makanya orang yang percaya dengan pawang hujan bisa kufur. Karena apa? Mendustakan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang ada dalam rahim, bayi yang ada dalam rahim itu, tidak ada yang tahu nasibnya kecuali Allah. Bayi ini akan jadi apa? Tidak ada yang tahu. Apa besarnya jadi dokter, jadi pilot, jadi
insinyur, tidak ada yang tahu apakah kelak dia kaya, miskin, sehat, sakit, cepat mati, lama mati. Itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi ini perkara-perkara rahim tidak bisa kemudian disingkap oleh manusia. Sekarang mungkin ada alat apa namanya, kemudian bisa diketahui jenis kelamin. Hanya jenis kelamin saja. Tapi dia tidak tahu apakah bayi ini keluar selamat atau tidak. Apakah bayi ini cacat atau sehat atau tidak. Tidak ada yang ada alatnya. Hanya tahu kelaminnya saja. Hanya sebatas kelamin. Tidak tahu kalau dia lahir selamat, mati, cacat, sehat gitu. Kemudian nasibnya kalau dia sudah besar, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Mutlak tidak ada yang tahu. Nabi pun tidak tahu. Kemudian yang nomor 4, wa ma tadri nafsum ma taksibu ghadan. Jiwa tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Terkadang apa yang kita rencanakan untuk besok gagal total rencananya. Karena tidak yang tahu kecuali Allah. Sehebat apapun Anda merencanakan sesuatu, tetap saja terkadang rencana itu terbukti, terkadang tidak terbukti. Hanya merencanakan saja. Karena memang apa yang terjadi besok itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Besok kita untung, besok kita buntung, besok kita selamat, besok kita sehat, besok ada masalah, besok tidak ada masalah. Kita tidak ada yang tahu. Itu semua urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir soal kematian. Tidak ada yang tahu kematian seseorang. Oh, nampak Ustaz dia sudah tua, sakit-sakitan, bentar lagi mau mati. Kata siapa? Banyak orang yang kemudian menjaga orang sakit di rumah sakit, sudah tua, stroke, yang jaga mati duluan. Capekan dia. Apalagi kematian di zaman sekarang ini lebih banyak mengenai anak-anak muda dibandingkan orang tua. Orang tua tak bisa naik motor, di rumah saja. Naik mobil tak bisa. Anak muda ugal-ugalan di jalan. Hari-hari banyak mati anak muda. Jadi tidak bisa kemudian orang itu menilai ciri-ciri kematian itu karena dia sudah tua, ataupun ini masih panjang usianya karena muda. Buktinya anak muda banyak orang yang meninggal duluan. Ataupun sakit itu alamat tanda kematian. Jangan salah, orang sehat pun mati. Karena kematian itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya kata para ulama, al-ibaratu wa laysa bil makan. Ibarah itu bukan di mana kita mati, tetapi ibarah itu bagaimana kita mati. Terserah mau mati di mana saja, tapi caranya mati kalau bisa husnul khatimah, gitu maksudnya. Lah ini disebut dengan mafatihul ghaib al-khamsah. Ini namanya kegaiban mutlak, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sana ada ghaib an-nisbina. Mungkin di sebagian orang gaib, di sebagian orang tidak gaib. Seperti kisah-kisah orang-orang dulu, para raja, para nabi. Ada sebagian orang tidak tahu. Tapi ada orang yang tahu karena belajar. Atau juga kegaiban hissi, umpamanya. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan orang Batam Center dari sini. Ngomong apa orang Batam Center itu? Jangankan jauh-jauh Batam Center, di pasar Puskokar saja ngomong apa mama itu kita tidak tahu dari sini. Artinya terbatas kegaiban ini. Ada yang terbatas sifatnya. Lah maksudnya di sini Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Maksudnya gaib di sini mencakup arkanul iman. Rukun-rukun yang iman itu wajib kita imani. Karena itu perkara gaib. Beriman dengan Allah, Allah kan gaib. Kita harus beriman. Tetapi walaupun demikian, Allah itu satu sisi dia gaib, sisi lain dia syahid, tersaksikan. Tersaksikan bukan dari zatnya, tapi tersaksikan dari makhluk-makhluknya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ada yang sanggup? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Alam semesta ini semua tanda-tanda adanya Allah kan? Kita lihat laut, berbagai macam ikannya, ribuan bahkan ratusan ikan dengan berbagai warna. Siapa yang ngecat ikan sebanyak itu? Allah semua yang melakukannya kan? Artinya keberadaan Allah itu syahid. Tetapi bagaimana bentuk Allah itulah gaib. Kita tidak ada yang tahu kecuali Allah. Siapa yang tahu?
Nabi saja tidak pernah melihat Allah. Ketika dia Isra Mi'raj kemudian berjumpa Allah di Sidratil Muntaha, Nabi melihat Allah? Tidak. Rasul hanya mengatakan nurun inni ara, aku hanya melihat cahaya. Karena Allah itu berdialog dengan Rasul di balik tabir, dan tabirnya Allah itu cahaya. Tidak ada yang tahu. Makanya dulu tahun berapa dulu di Tiban itu di mana di Batam Center, ada orang ngaku mampu melihat Allah di corak diisi air bayar 500.000. Dulu ada kan? Bayar 500.000 masuk ke kamar tengok jolang, tak pikir apa, nanti tengok Allah dalam jolang itu. Yang ditengok bukan Allah, setan. Nah, ini kan mustahil. Macam mana Nabi aja nggak bisa melihat Allah? Orang ini pula nipu-nipu orang. Bayar 500 bisa tengok Allah. Mustahil itu. Jangankan Nabi-Nabi biasa, apalagi kita. Musa loh yang hari-hari berdialog dengan Allah, sampai-sampai disematkan kalimat Kalimur Rahman. Musa itu Nabi yang banyak berdialog dengan Allah. Ada masalah berdialog, ada masalah berdialog. Itu saja tidak bisa melihat Allah. Sampai-sampai suatu hari Musa mengatakan, Ya Rabb, anzur ilaika, ya Rabb, tolonglah, aku ingin melihat wajahmu sekali ini saja. Tapi Allah katakan, Ya Musa, lan tarani, engkau tidak bisa melihat. Tapi Allah tidak menolak dan mengatakan, begini saja wahai Musa, unzur ila jabal. Oh, lihat gunung itu, maksudnya gunung Tur yang penuh dengan batu-batu yang kokoh. Aku akan memperlihatkan kepada gunung itu. Kalau gunung itu tetap kokoh, tidak berubah sama sekali, fasaufa tarani, aku akan melihat. Apa yang terjadi? Allah katakan, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa sara Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan kepada gunung itu, hancur gunung itu berantakan. Musa pun ketakutan, pingsan dia. Falamma afaq, ketika dia terbangun, dia mengatakan, tubtu ilaika wa ana awwalul mu'min, ya Allah, aku bertobat. Aku hanya beriman saja, enggak melihat wajah. Bayangkan, Musa Kalimur Rahman. Karena memang zat Allah itu perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Kemudian juga para malaikat, sesuatu yang gaib bagi dia. Kemudian kitab-kitab dulu, kita tidak tahu dulunya seperti apa. Kemudian para rasul yang diutus, sekitar 120.000 nabi dan 315 rasul, tidak ada yang tahu. Nabi kita saja kita tidak pernah melihat. Kemudian juga beriman dengan hari akhir, beriman dengan qada dan qadar, itu semua adalah kegaiban. Termasuk perkara yang lain, masalah ruh, itu juga masalah gaib, juga tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya soal ruh, kata ruh itu urusan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan yang gaib, wa yuqimuna sholata, dan menegakkan salat. Kenapa bahasa Quran menggunakan yuqimuna dari kalimat aqama yuqimu? Kenapa Allah tidak mengatakan langsung saja alladzina yu'minuna bil ghaib wa yusalluna, dan orang-orang yang salat? Kenapa mesti mendirikan salat? Apa kalimat aqama yuqimu? Ulama mengatakan bahwa kalimat yuqim itu memiliki 4 makna. Kenapa sholat dikatakan yuqimu? Ketika zakat wa yutur, memberi. Yang pertama, maksudnya yuqimuna sholat itu artinya al-muhafadhatu ala syurutiha, menjaga syarat-syarat sholat. Kalau kita tidak menjaga syarat sholat, berarti belum menegakkan sholat. Apa syarat sholat? Dimulai daripada wudu, maka perbaiki wudu. Kemudian arah kiblat, perbaiki arah kiblat. Kemudian tempat sholat, najiskah tidak najiskah. Kemudian badan orang yang sholat, bawa hadas atau tidak bawa hadas. Itu semua adalah syurut daripada syarat. Yang kedua, setelah kemudian memperhatikan syurutnya, kata para ulama juga al-muhafadhatu ala ruku'i was sujud. Perhatikan ruku dan perhatikan sujud dalam sholat. Karena ketika kemudian 2 perkara ini tidak diperhatikan, maka akan bermasalah sholatnya. Makanya Nabi SAW
mengatakan amma ruku fa'adhimu wa amma sujud fastahidu lahu du'a. Kata Rasul, ketika engkau ruku, agungkan Allah di situ. Ketika engkau sujud, sungguh-sungguhlah doa di situ. Karena tempat yang paling dekat kita dengan Allah itu saat sujud. Kenapa doa orang yang sujud itu mudah mustajab, dijabah doanya? Karena kondisi orang paling hina itu saat sujud. Kalau orang minta maaf sampai sujud-sujud itu, berarti dia sangat menghinakan dirinya. Jadi kalau dia kemudian sujud kepada Allah, berarti dia sedang menghinakan dirinya. Makanya ruku dan sujud itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Tidak boleh. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika ditanya, ada anak yang kemudian salaman dengan orang tuanya sambil membungkukkan persis seperti ruku, maka ini tidak boleh. Boleh kita salaman, tapi jangan membungkuk seperti ruku. Ya, bungkuk sedikit saja nggak apa-apa, tapi jangan seperti orang ruku bungkuknya itu. Karena ruku dan sujud itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, kata beliau. Makanya Allah mengatakan warka'u ma'a raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itu hak mutlak milik Allah, ruku dan sujud. Tidak boleh diberikan kepada manusia. Apalagi sampai sujud. Karena sujud itu adalah ibadah, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang ketiga maksudnya kalimat yuqim itu artinya al-muhafadzatu ala mawaqitiha, menjaga waktu-waktu salat. Ya, zuhur kan sudah ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya dan subuh juga ada waktunya. Bahkan Allah mengancam dalam Al-Quran yang suka mengakhir-akhirkan waktu. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang salat. Siapa yang mereka dalam salatnya sahun? Kata ulama mengatakan makna sahun di sini artinya takhirus salat an mawaqitiha, mengakhirkan salat sampai mengulur waktunya. Nah, celaka bagi orang ini. Ya sekali-kali boleh, tapi jangan keterusan. Jangan seumur hidup kemudian mengakhir-akhirkan waktu lebih banyak dibandingkan tepat waktunya. Dan yang terakhir ini yang paling penting dalam kalimat yuqimuna shalah. Artinya al-muhafadzatu 'ala khusyuk. Ya, berusaha untuk menjaga kekhusyukan salat. Ini makna yang paling tinggi dalam yuqimuna shalah. Kenapa khusyuk itu makna yang paling tinggi dari kalimat yuqimun? Karena khusyuk itu adalah jantungnya salat. Jantungnya salat. Salat itu diambil dari dua kata, as-silatu wal ittisal. Kenapa disebut salat? Pertama karena diambil dari kalimat silah. Silah itu artinya hubungan kita dengan Allah. Jadi ketika kita sholat itu hakikatnya kita sedang berhubungan dengan Allah. Makanya kenapa kemudian ketika kita masuk dalam sholat tidak boleh kesibukan di luar sholat masuk dalam sholat. Tidak boleh. Kalau mau menyibukkan di luar sholat tunggu salat. Kalau sudah masuk sholat tidak boleh kecuali yang diajarkan dalam gerakan dan juga bacaan saja dalam sholat. Selebihnya tidak boleh dilakukan. Makanya dahulu para sahabat di awal-awal sholat, sholatnya masih tengah-tengok, kadang bicara. Itu di awal sholat. Di awal perintah sholat itu kadang-kadang sahabat masih tengok kanan, tengok kiri, atas bawah, kadang ngobrol dengan sebelahnya, kayak fahalu, ada kondisi begitu. Tapi kemudian setelah kemudian turun ayat qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya sampai kepada kalimat fasalla. Kemudian dia pun mengingat Allah, kemudian sholat. Artinya sholat itu untuk mengingat Allah, tidak boleh mengingat yang lain. Apalagi saat ngobrol dengan saudaranya atau sana kemari gitu ya. Karena ketika orang itu, kata Nabi SAW, tahukah kalian apa itu curian setan dalam sholat? Jadi setan itu mencuri kita juga dalam sholat itu. Curi apa kira-kira? Dompet? Enggak mungkin setan mencuri dompet. Yang curi dompet itu orang sebelah sholat biasanya. Jadi maksudnya di sini ya tadi subuh syaitan itu, maksudnya setan curi itu maksudnya mencuri kekhusyukan orang sholat.
Karena setan itu paling benci dengan orang sujud. Setan itu paling benci, dan kamu melihat orang sujud menangis setan itu. Terutama iblis, kalau ada melihat orang sujud, dia sangat benci dan menangis. Kenapa dia menangis? Dia mengatakan kepada orang sholat, dulu Allah perintahkan aku sujud, aku tidak mau sujud. Orang ini Allah perintahkan sujud, dia sujud pula. Begitulah iblis. Jadi sholat itu artinya silatun bainal abdi wal rabbi. Yang kedua, dikatakan sholat karena ada intisal. Intisal itu artinya orang sedang nelpon. Jadi kalau antum punya handphone, kemudian nelpon saudara antum di Jawa, di Medan, di mana gitu. Kalau ada sinyalnya pasti nyambung. Kalau nggak ada sinyalnya pasti tidak nyambung. Atau ada sinyalnya tapi habis baterainya lobet, nggak nyambung. Jadi harus betul-betul baterainya full, sinyalnya full, baru nyambung. Begitu juga sholat dengan Allah. Baterai itu adalah khususnya sholat, itulah jantungnya sholat di baterai. Adapun kemudian sinyalnya itu ya sholat jamaah. Datang ke masjid, berusaha menjaga gerakan, berusaha menjaga bacaan, baru kita nyambung dengan Allah. Tapi kalau tidak ada khusyuk, maka tidak akan nyambung. Makanya kenapa ada dua perkara dalam sholat itu yang harus dilakukan ingin meraih kekhusyuan itu. Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Di sini Allah jelaskan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang dalam hatinya yakin dia sedang berjumpa dengan Allah. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah, seolah-olah ini sholat yang terakhir dan besoknya mati. Kalau dua perkara yang ditanamkan, kata para ulama, khusyuk kita. Pertama, yakin kita sedang berdialog dengan Allah. Karena dalam bacaan Al-Fatihah itu, kalau kita baca itu semua ada jawabannya. Apabila kita mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, apa jawaban Allah? Hamadani abdi, hambaku sedang memuji. Apabila kita katakan Ar-Rahman Ar-Rahim, apa kata Allah? Athna alayya abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Apabila kita katakan Maliki yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku sedang membesar-besarkan diriku. Apabila kita katakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Inilah hubunganku dengan hambaku, dan setiap permasalahan hamba meminta diselesaikan, pasti ku selesaikan ya Allah. Dari sini menunjukkan bahwa dalam sholat itu ada dialog kita dengan Allah. Itulah maknanya kita sedang berjumpa dengan Allah, karena kita sedang berdialog. Makanya perlu muhasabah, ya, seolah-olah diperhatikan Allah. Makanya orang yang bengong, yang melamun, ya, tidak merasa berjumpa dengan Allah. Kemudian yang kedua, jadikan sholat ini sholat terakhir, bahwa kita besok akan berjumpa dengan Allah. Seperti orang yang mau mati ini, tentu dia akan berwasiat yang baru. Karena dia mau mati masalahnya, pasti dia akan memperbaiki sholatnya. Kalau saya katakan besok kamu mati, pasti malamnya kita bertobat kan itu. Seperti itulah kemudian untuk meraih khusyuknya sholat. Itulah maknanya wa yuqimuna as-shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan terhadap apa yang kami rizkikan mereka menginfak. Sebagian ulama tafsir mengatakan, apa makna yunfiqun di sini? Kalimat infak, apakah yang dimaksud di sini zakat? Ulama mengatakan bahwa ayat ini tidak bicara soal zakat secara khusus, karena biasanya kalau Allah bicara zakat pasti bilang zakat. Tetapi Allah mengatakan kalimat infak, berarti infak di sini maknanya umum, bisa yang wajib, bisa yang sunnah. Artinya masuk padanya zakat ataupun sedekah-sedekah secara sunnah yang sifatnya mustahab. Yang wajib jelas zakat ataupun seorang suami menafkahi keluarga itu wajib. Adapun yang sunnah ya sedekah-sedekah biasa, bangun masjid, bangun madrasah, dan begitu seterusnya. Dan itu masuk pada kalimat yunfiq. Sekarang pertanyaannya di sini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan beriman kepada yang gaib, kemudian melaksanakan salat, kemudian baru menunaikan infak dan sedekah?
Kenapa didahulukan beriman kepada yang gaib? Karena iman itu terbagi menjadi 3. Pembenaran dengan hati, kemudian ucapan lisan, dan amalan badan. Itulah iman. Orang tidak mungkin diterima sholatnya kecuali beriman dengan yang gaib. Orang tidak mungkin bisa melaksanakan zakat, sedekah, infak, sedekah kecuali beriman dengan yang gaib. Makanya Allah dahulukan dengan yang gaib. Dan gaib di sini artinya ya rukun iman, beriman. Kan harus diimani dulu Allah, baru kita beribadah. Macam mana orang yang beribadah dia tidak beriman dengan Allah, dengan yang gaib tadi? Makanya didahulukan yang gaib. Dan yang gaib itu artinya amalan hati. Dan iman itu artinya yang pertama kali pembenaran dalam hati dulu, ya. Baru kemudian lisan dan ucapan. Sholat itu terdapat gerakan dan lisan. Bacaan itu amalan lisan, gerakannya itu amalan badan. Baru Allah tambah dengan amalan harta yang disebut dengan infak. Dari sini ada 3 ibadah: ibadah hati, ibadah badan dan lisan, dan ibadah harta. Ibadah hati beriman dengan yang gaib. Kemudian ibadah badan dan lisan menegakkan sholat, dan ibadah harta itulah beriman dengan yang atau menginfakkan dan mensedekahkan harta kita. Sekarang di sini, kenapa tidak disebut puasa? Mana haji? Mana puasa? Rukun iman itu sholat, zakat, puasa, haji, gitu. Kenapa cuma disebut 2? Sholat, zakat saja. Ulama mengatakan bahwa karena dua perkara ini yang kemudian oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diperangi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi 2 perkara ini. Pertama sholat, yang kedua zakat. Di zaman Abu Bakar, ketika Rasul meninggal, banyak orang murtad. Sehingga salah satu orang-orang yang murtad itu tidak meyakini adanya zakat di masa Khalifah Abu Bakar. Mereka mau melaksanakan zakat di masa Nabi saja. Makanya Abu Bakar geram dan marah. Kemudian mengatakan kepada Umar, saya akan perangi mereka. Kata Umar, ya Abu Bakar, jangan peperangi mereka. Bukankah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat? Bukankah Rasul mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk menyerang manusia sampai mereka mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka mengucapkan syahadat. Kenapa kau perangi mereka? Dan Rasul mengatakan, aku diperintah memerangi sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi Abu Bakar mengatakan kepada Umar, tidak, wahai Umar, walaupun mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau mereka membayar zakat di masa Rasul, kemudian mereka tidak membayar zakat di masa kata Abu Bakar, saya akan perangi mereka karena saya tidak membedakan antara orang meninggalkan sholat dengan orang yang meninggalkan zakat. Akhirnya kemudian Umar pun masuk hidayah dan mendukung Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Bakar melakukan penyerangan besar-besaran kepada orang-orang yang murtad karena mengingkari kewajiban zakat. Dari sini kata para ulama, Islam ditolak oleh 2 manusia. Abu Bakar di zaman manusia murtad, dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal ketika manusia diuji dengan Al-Quran makhluk atau tidak makhluk. Makanya kemudian di sini ulama juga berselisih tentang masalah hukum orang yang meninggalkan zakat. Sebagian mereka mengatakan sama dengan orang yang meninggalkan sholat bisa kufur. Beda dengan orang yang meninggalkan puasa, masih khilaf. Masih haji, meninggalkan haji masih khilaf. Apakah dia kufur atau tidak kufur? Selama meyakini kewajibannya tidak kufur. Tetapi meninggalkan sholat dan zakat walaupun meyakini kewajibannya, kata ulama bisa kufur. Karena di sini disebutkan 2 perkara dan disebutkan di awal-awal Al-Quran. Makanya kenapa demikian? Karena sholat itu ibadah badan dan zakat itu ibadah harta. Badan kita harus bersih, sholat. Kata Rasul SAW, bagaimana pendapatmu kalau kau punya sungai di depan rumahmu? Kau mandi 5 kali sehari, kira-kira bersih ke badannya? Kata Rasul. Ya bersih, itulah sholat, membersihkan dosa-dosa. Begitu juga zakat.
Dan Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil sedekah dari orang-orang kaya itu, karena itu bisa membersihkan hati dan badan mereka serta harta-harta mereka. Makanya dua perkara ini jangan pernah ditinggalkan. Sebagai faedah, Allah mengatakan alladzina yu'minuna billahi, orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Orang yang paling beriman dengan yang gaib adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar disematkan kalimat siddiq di belakang? Karena dia tidak pernah mempersoalkan ucapan Rasul, baik yang gaib atau yang tidak gaib, baik yang masuk akal atau tidak masuk akal, baik diketahui hikmah atau tidak diketahui hikmah. Abu Bakar yang mengatakan sami'na wa ata'na. Saya contoh. Di zaman Nabi SAW, kaum muslimin pernah merasa sedih ketika terjadi perang antara Persia dan Romawi. Jadi pernah terjadi perang di zaman Rasul antara kubu Persia dan kubu Romawi. Kalah pula orang Romawi. Sedih kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin? Kok yang perang orang lain? Karena bagi kaum muslimin Persia jauh dan Romawi lebih dekat. Dari segi apa? Dari segi agama. Persia itu musyrikun, mereka penyembah api, majusi. Sementara Romawi itu orang-orang Nasrani, diberikan kepada mereka kitab, diutus kepada mereka Rasul, sama dengan kita. Makanya kaum muslimin sedih atas kemenangan Persia dan kekalahan Romawi. Tapi kemudian orang-orang musyrik datang dan mengejek kaum muslimin. Sebagaimana Persia sudah mengalahkan Romawi, sebentar lagi kalian juga akan hancur oleh kami. Kenapa orang musyrik senang? Karena kesamaan keyakinan, sama-sama penyembah berhala, satunya nyembah api, satunya nyembah patung kan itu. Akhirnya suatu ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berdialog dengan salah seorang musyrik, saya lupa namanya, buat taruhan dan mengatakan, ya Abu Bakar, sebentar lagi orang-orang Romawi akan hilang di permukaan bumi dan tidak pernah ada Romawi lagi. Kemudian hal ini, kalau kau gak percaya, kita taruhan. Serahkan beberapa untamu kepadamu. Pasti Persia akan menghabisi semua orang Romawi. Datanglah Abu Bakar kepada Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, tiba-tiba turun wahyu, ghulibatir Rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'is sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idin yafrahul mu'min. Kata Rasul, tenang Abu Bakar, Allah sudah turunkan wahyu. Apa wahyunya? Sebentar lagi Romawi pasti menang. Kau terima tawarannya, karena zaman itu belum ada larangan judi. Belum ada larangan judi, belum. Allah belum melarang adanya judi. Kata Rasul, terima. Memang ghulibatir Rum, Rum telah terkalahkan kata Allah. Tetapi setelah itu Rum akan mengalahkan Persia fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun ke depan. Dan itu urusan Allah, sebelum dan sesudah. Dan kelak ketika Romawi menang, kaum muslimin akan berbahagia. Datang Abu Bakar dan mengatakan, oke, kita taruhan. Abu Bakar langsung yakin saja dengan apa yang dikatakan tadi. Datang dia, berapa taruhanmu? Oh, sekian puluh unta. Oke, dia berapa tahun? 3 tahun kata Abu Bakar. Rupanya sudah lewat 3 tahun, Romawi tidak kunjung mengalahkan Persia. Datang lagi kepada Nabi. Rasul ini sudah 3 tahun lewat. Saya kalah taruhan. Kata Rasul, tambah tahunnya, tambah untanya. Kamu harus yakin, kalimat bid'i ini kan antara 1 sampai 9 tahun. Akhirnya kemudian dia ngomong lagi sama orang musyrik, baik, kita minta tambah tahun, tambah lagi taruhannya. Aku diperbanyak sampai 100 lebih unta. Rupanya ketika Nabi SAW hijrah, ini taruhan masih berjalan. Ketika perang Badar, orang yang taruhan dengan Abu Bakar itu mati di perang Badar. Dan setelah terjadi perang Badar, Romawi mengalahkan Persia. Abu Bakar mengatakan, Rasul, gimana taruhannya? Orang dah mati di Badar kan? Kata Rasul, ambil, kan ada ahli warisnya, ambil untanya. Dari sini masyarakat muslimin,
Apa rahasia? Kenapa Romawi bisa mengalahkan Persia? Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena setelah Romawi mengalahkan Persia, tidak ada Persia sampai kiamat. Tapi Romawi masih ada sampai hari ini. Bahkan sampai kiamat Romawi itu masih ada. Bahkan nanti di akhir zaman orang-orang Romawi akan bangkit dari Bani Asfar. Tapi Persia nggak akan bangkit sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Dia Iran, negeri Syiah, bukan Romawi lagi, bukan Majusi lagi. Kenapa rahasianya? Rahasianya dari surat tadi. Jadi Nabi SAW itu mengirim surat ke beberapa raja untuk masuk Islam. Ada 3 penguasa Nasrani, 2 masuk Islam, 2 masih baru. Pertanyaan pertama Najasyi. Rasul mengirim surat ke Raja Najasyi Ethiopia. Masuk Islam dia. Raja yang Muslim saat Ethiopia kufur. Rajanya saja Muslim. Makanya ketika meninggalnya Najasyi, Rasul surat gaib. Inilah sholat gaib pertama yang dilakukan Rasul. Ketika Najasyi meninggal, karena di Ethiopia tidak ada yang sholatkan Najasyi, makanya Rasul sholat gaib kan. Dari sini ada polemik fikih tentang apakah sholat gaib itu dilakukan bagi orang yang belum disolatkan, apakah boleh kepada orang yang sudah sholatkan. Terjadi khilaf. Ada pendapat sholat gaib itu hanya khusus yang tidak disolatkan. Dalilnya Rasul menyalatkan Najasyi di Ethiopia, Najasyi disolatkan, makanya terjadi sholat gaib. Seperti pendapat Syekh Albani dan yang lainnya. Ada yang mengatakan tidak. Sholat gaib ini boleh dilakukan kepada orang yang disolatkan atau yang tidak disolatkan. Artinya masalah fikih, yang menyolatkan silakan, yang enggak silakan. Masalah fikih itu kan masalah luas. Tidak perlu tasyadud keras. Bid'ah dekat begitu. Ini masalah fikih. Kemudian yang kedua, Raja Mesir yang disebut dengan Muqawqis. Muqawqis ini dikirim surat sama Nabi. Pada awalnya dia tidak langsung masuk Islam, tetapi dia menghormati suratnya Nabi. Akhirnya apa? Dikirim hadiah oleh Muqawqis itu. Ya, 2 budak perempuan dan upeti emas kepada Nabi. Salah satu 2 budak itu namanya Maria Ibtiyah, yang kemudian jadi budak Nabi dan punya anak namanya Ibrahim. Yang kedua, Raihanah, yang dihadiahkan Rasul kepada Hasan ibn Thabit, juru bicara dengan. Tapi kemudian belakangan dia masuk Islam, Muqawqis. Khusus orang-orang Raja Romawi ini, Adibur Rum yang disebut dengan Kaisar Herakli, dikirim surat sama Nabi. Dia yakin dengan surat itu karena dia kan suka baca kitab kita Herakli. Bahkan dia berjanji kalau dia berharap dengan Nabi siap mencium kaki. Akhirnya kemudian surat itu sangat membahagiakan Herakli, dikumpulkan para pejabat dan mengatakan, saya yakin dengan surat ini. Tapi pejabatnya marah dan hampir membunuh Herakli. Akhirnya ketakutan Herakli hilang kekuasaannya, dia mengatakan tidak, bercanda saja. Tapi Herakli mengatakan, tolong surat ini simpan baik-baik dalam kotak, jangan diganti. Sebab Herakli meletakkan surat itulah makanya Rum dijaga oleh Allah sampai sekarang, sampai kiamat, tidak runtuh. Tapi apa yang terjadi dengan Persia? Ketika kemudian Rasul mengirim surat kepada Persia, Kisra, Raja Kisra, dirobeknya surat itu. Apa kata Rasulullah? Karena engkau sudah merobek suratku, kata Rasulullah, mazzakallahu mulka, sebagai Allah robek seluruh kekuasaan. Sebab doa Rasul inilah, tidak ada Persia sampai kiamat setelah tumbang oleh Romawi. Sampai kiamat tidak akan ada tegak Persia itu. Nah, itu dari segi sejarah. Tapi yang ingin saya katakan, bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sangat yakin tentang kekalahan Persia dari Romawi sehingga dia berani taruhan sebanyak itu. Dan itu menunjukkan bagaimana seorang mukmin itu harus betul-betul beriman dengan yang gaib. Jangan ragu. Apapun dikatakan Allah dan Rasulnya, mau masuk akal atau tidak, ada hikmah atau tidak, sami'na wa ata'na, innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na, kata Allah. Wallahu a'lam bishawab. 5 menit sudah. Gimana? Tidak ada. Al-Quran itu hanya turun di Mekah dan Madinah. Maka disebut Makkiyah dan Madaniyah.
Makkiyah artinya bukan turun di kota Mekah, bukan makna Makkiyah atau Madaniyah itu bukan turun di kota Makkah, bukan itu makna. Disebut Makkiyah itu artinya turun sebelum hijrah. Tetapi disebut Madaniyah turun setelah hijrah walaupun turun di Mekah. Contoh umpamanya surah Al-Maidah ayat 3 turun di Mekah. Padahal turunnya setelah hijrah, tetap Madaniyah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Itu ketika Hajjatul Wada. Haji Wada di mana? Di Mekah. Padahal turun setelah hijrah. Maka definisi Makkiyah dan Madinah itu artinya kalau disebut Makkiyah berarti ayat yang turun sebelum hijrah. Disebut Madaniyah ayat yang turun sebelum setelah hijrah Nabi. Bukan Mekah Madinah. Tapi memang hanya dua tempat ini turunnya. Maka disebut Haramain, negeri yang penuh dengan kemuliaan. Dua negeri haram. Karena tempat turunnya wahyu. Allah Ta'ala. Tidak ada. Ayat turun tentang masalah itu bukan di Palestina, surah Isra. Itu menggambarkan ketika Nabi SAW habis peristiwa Isra Mi'raj itu bingung, gimana mau ceritakan sama orang? Yakin gak orang? Ketika jalan-jalan ketemu pula Abu Jahal. Kata Abu Jahal, Muhammad kok burung kamu buka? Kenapa? Kata Rasulullah, iya semalam saya ada peristiwa kejadian yang luar biasa. Kata Abu Jahal, ceritakan kepada. Kata Abu Jahal, Rasul ceritakan. Tiba-tiba Abu Jahal nampak serius, padahal di balik keseriusan itu ini ada manfaat untuk mengejek Nabi. Kata Abu Jahal, gimana kalau kita kumpulkan manusia? Kau ceritakan depan orang. Padahal Abu Jahal itu ketawa gitu ya. Tapi dia nampak serius. Gimana kalau kau ceritakan sama orang? Jangan sama aku saja, sama orang kita kumpulkan. Saya menjadi mediatornya, nanti saya kumpulkan manusia. Kau ceritakan, karena sudah kapan saya konsekuensinya. Kalau Rasul menceritakan ini, pasti orang tak percaya. Dikumpulkan manusia. Kata Abu Jahal, ya Rasul, Muhammad, ceritakan sebagaimana kau ceritakan kepada aku. Maka kemudian turunlah ayat tentang surah Isra. Bahwa Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram ila Aqsa. Dan di dua surat, kalau Mi'raj itu dalam surah An-Najm, tetapi kalau Isra itu dalam surah Al-Isra, kan ini ya. Berbeda surat di sini. Lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak hadir di sini. Sehingga kemudian ada orang yang diutus oleh pembesar-pembesar bahwa datang ke kawannya itu yang suka benar-benarkan Abu Bakar. Ada tak Abu Bakar? Ceritakan apa yang kita dialogkan di sini. Datanglah orang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, tahu nggak apa yang diceritakan kawan Musi Muhammad itu? Kata Abu Bakar, dia mau apa? Semalam dia katanya jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mana ada naik unta saja sebulan? Masa sejam 2 jam sudah sampai di sana? Apa kata Abu Bakar? Kabar dari langit sana yang lebih jauh daripada Aqsa kebenaran. Apalagi kabar dari Aqsa itu dekat bagi saya, lebih kebenarkan lagi. Dia menghabarkan kabar dari langit yang kita tidak tahu ujungnya di mana, kata Abu Bakar. Aku benarkan. Apalagi ada kabar dari Masjidil Aqsa yang dekat tempatnya, lebih aku benarkan, kata Abu Bakar. Kalau ada ucapan yang lebih mustahil dari peristiwa ini, aku pasti membenarkannya. Dari sejak itulah Abu Bakar disebut As-Siddiq dan diletakkan Siddiq di belakang namanya. Kalau kita katakan Abu Bakar mesti As-Siddiq kan gitu. Kenapa As-Siddiq? Karena membenarkan peristiwa yang dianggap mustahil manusia dia anggap mungkin. Semua mungkin bagi Nabi. Itulah hebatnya Abu Bakar. Satu-satunya sahabat yang masuk Islam dan ada keraguan cuma Abu Bakar saja. Yang lainnya ada keraguan. Betulkah Muhammad Nabi? Betulkah Muhammad Nabi? Kalau dah yakin baru masuk Islam. Abu Bakar tidak ada gitu-gitu. Langsung dia ketika diajak oleh Rasulullah masuk Islam, langsung masuk Islam. Makanya disebut satu-satunya sahabat yang tidak ada keraguan dalam hatinya ketika masuk Islam hanya Abu Bakar. Dan satu-satunya sahabat di zaman itu loh ya, yang semua keluarganya masuk Islam kecuali Abu Bakar. Kalau yang lain itu ya kadang suaminya masuk, kadang istrinya tidak. Istrinya masuk, suaminya tidak. Anaknya masuk, orang tua yang tidak. Orang tua yang masuk, anaknya tidak. Tapi Abu Bakar semuanya masuk Islam satu keluarga. Dia, istrinya, anaknya, bahkan 4 keturunannya semua jadi sahabat Nabi. Bapaknya Abi Quhafah sahabat Nabi, melihat Nabi. Abu Bakar sahabat Nabi, melihat Nabi. Anaknya Abu Bakar Abdurrahman
juga melihat Nabi. Cucunya Abdurrahman melihat Nabi. Bayangkan 4 keturunan jadi sahabat Nabi. Dan itu hanya Abu Bakar, yang lain enggak. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan kalau seandainya keimanan manusia ditimbang di 1 derajat, keimanan Abu Bakar ditimbang di 1 derajat, iman Abu Bakar jauh lebih berat daripada semua manusia yang beriman setelahnya. Karena jasanya luar biasa. Wallahu ya seperti itu. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.